ASN boleh datang, pejabat boleh datang, saya tanggung jawab. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, Banwaslu mengatakan tidak benar. Banwaslu hanya menghimbau karena terkait dengan etika saja, ya. Tetapi yang tidak boleh ASN apabila itu menjadi pengurus partai politik atau menjadi tim pemenangan yang masuk dalam daftar SK pemenangan. Tidak boleh, saya katakan. Bapak dan Ibu, mungkin boleh kita berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Bapak Dr. Haji Sarifasya MI telah tiba di tempat acara. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sarifasya, anggota DPR RI terpilih 2024-2029 yang telah tiba di tempat acara. Kami persilakan kepada seluruh tamu undangan yang telah tiba untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Setelah satu lagu terakhir dari teman-teman Sen Company, kita akan membuka dan memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini. Ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke tujuh samudra. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke tujuh samudra. Melaksanakan berbagai ibadah, baik ibadah yang bersifat hablul minallah maupun hablul minannas. Dengan berakhirnya ibadah Ramadan, maka lantunan takbir, tasbih dan tasmid pun bergema, berkumandang, menggetarkan lorong hati dan jiwa umat muslim yang beriman. Ini menandakan telah usainya ibadah puasa Ramadan menuju hari kemenangan 1 Syawal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selama bulan penuh yang lalu merupakan refleksi ketaatan kita sebagai umat muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bukti pengabdian tulus dan penghambaan kita kepada Sang Pencipta. Untuk itu, pada momentum halal bihalal ini menjadi strategis untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam mengembalikan kesucian hati kita, terutama kesucian terhadap sesama manusia yang merupakan implementasi dari bentuk hubungan antara sesama manusia, dan sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang diberikannya, maka sepantasnya lah pada hari ini kita bersama dalam barisan cinta, dalam barisan penuh kedamaian, dalam barisan penuh kasih sayang, kita sebarkan ke setiap relung hati dan sanubari sanak saudara kita, teman dan kerabat kita, tetangga kita, mitra kita, terkhusus lagi bagi warga masyarakat Kota Jambi, masyarakat Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi, demi terwujudnya Kota Jambi ke depan yang lebih baik. Bapak-bapak, saudara hadirin yang saya cintai, dalam membangun hubungan yang baik dan harmonis antara sesama manusia, kita hendaknya mampu menetapkan diri sebagai bagian dari siklus kehidupan manusia itu sendiri dalam berinteraksi. Dengan kata lain, kita diharapkan lebih mampu mensetarakan kondisi psikologis antara sesama manusia. Jabatan, kedudukan, dan kekayaan
itu bukanlah sebuah faktor yang dapat membenarkan tindakan terhadap manusia lain. Sebab itu semua hanyalah amanah yang dipercayakan kepada kita, yang setiap saat bisa diambil oleh yang memberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya mendoakan semoga bapak semua selalu dalam sehat walafiat, jauh dari bala, murah rezeki, sukses dalam kerja dan karir, dan selalu mendapatkan banyak kebaikan. Dan jika berkenan, kami juga mohon dan dukungan dari bapak-bapak saudara semua, yang jika Allah berkenan dan Allah ridho serta membawa kebaikan bagi warga masyarakat Kota Jambi, insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai wali Kota Jambi yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024. Saya mohon kiranya kepada kita semua, tolong antarkan saya sampai sehingga saya menjadi wali Kota Jambi ke depan. Dan sebelum saya tutup sambutan ini, saya ingin sampaikan pantun. Telang lebaran melihat hilal, makan tersaji lau ikan patin. Hari ini kita halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin. Nak dua pantun seiring, kalau ke sungai Bahar, ke Bahar Nian, jangan pula ke sungai Lilin. Kalau sudah ke Harnian, jangan pula ke yang lain. Demikianlah sambutan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir jauh-jauh, ada yang dari Talang Bakung, ada yang dari Jambah Bolong, ya, kemudian ada yang dari Sijenjang, Kenaliasam dan lain sebagainya di wilayah Kota Jambi ini. Malah saya dengar ada yang dari Solo, Padang langsung datang ke sini. Luar biasa, ya. Kemudian juga pada halal bihalal kami hari ini, kenapa kami tidak melakukan atau Pahar tidak melakukan halal bihalal atau open house? Karena saudara kita, calon pemimpin kita Haji Abdurrahman, kebetulan pada saat Hari Raya Idul Fitri, beliau sekeluarga sudah berniat yaitu untuk berhari raya di kota suci, yaitu di Mekah dan Madinah. Dan bukan dikarenakan hal apapun, karena tidak semua umat muslim yang punya kesempatan untuk bisa berhari raya Idul Fitri di kota Mekah maupun di kota Madinah, ya. Saya saja yang umroh tiap tahun belum punya kesempatan untuk dapat berlebaran di kota suci tersebut. Ya, mudah-mudahan ke depan nantinya. Jadi bukan dengan maksud apa-apa, kalaupun ada gosip-gosip di luar, kenapa pas hari raya Haji Abdurrahman tidak ada di tempat, jangan-jangan takut tak galak ngasih THR, bukan, ya. Tetapi itu cita-cita umat muslim. Cita-cita umat muslim bisa berhari raya di kota suci Mekah, itu saja. Namun beliau melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu bersilaturahim melalui forum halal bihalal ini. Halal bihalal ini kita mengundang semua pihak, ya, semua pihak, dan tidak ada unsur politik. Karena kenapa? Meskipun Haji Abdurrahman adalah disebutkan sebagai bakal calon wali kota, tetapi belum calon wali kota. Ya, calon wali kota itu apabila sudah mendaftar di KPU dan sudah ditetapkan KPU selaku calon wali kota. Kalau sekarang semua bakal calon wali kota, statusnya masih masyarakat biasa. Jadi tidak perlu harus diperdebatkan
ASN boleh datang, pejabat boleh datang, saya tanggung jawab. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, Bawaslu mengatakan tidak benar. Bawaslu hanya menghimbau karena terkait dengan etika saja, ya. Tetapi yang tidak boleh ASN apabila itu menjadi pengurus partai politik atau menjadi tim pemenangan yang masuk dalam daftar SK pemenangan. Tidak boleh, saya katakan. Karena 10 tahun saya jadi pembina politik di Kota Jambi. Isi undang-undangnya saya hafal semua. Jadi tidak ada yang dilanggar. Apalagi ketua RT, wali kota tingkat 4, wajar. Karena ketua RT ingin memenuhi undangan teman sejawatnya. Terlepas dari Pak Haji Abdurrahman adalah calon wali kota, bakal calon, tetapi beliau adalah ketua RT. Betul? Ya, beliau ketua RT 07 di Pematang Sulur. Dan bukan baru tahun ini, sudah 12 tahun jadi ketua RT. Jadi saya undang semua ketua RT, tidak perlu takut. Ada lurah yang mau pecat, kasih tahu saya siapa lurah yang mau pecatnya. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa ini halal bihalal, tidak ada unsur politik. Yang datang juga banyak dari partai politik datang ke sini. Saya tidak usah sebutkan. Nanti juga mungkin ada kandidat-kandidat bakal calon wali kota datang juga. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Jangan sampai kalau Haji Abdurrahman melakukan kegiatan, gosipnya kemana-mana. Tetapi kalau yang lain kandidat melakukan, diam. Tetapi saya katakan kepada Haji Abdurrahman, kalau Haji Abdurrahman melakukan kegiatan, banyak pihak kebakaran jenggot, bagus. Berarti kita diperhitungkan oleh pihak-pihak tersebut. Ya. Yang kita takutkan kalau membuat kegiatan sunyi senyap, tidak ada perdebatan, itu yang kita takutkan. Berarti kita tidak dianggap sebagai pesaing yang kuat. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah halal bihalal kami yang tentunya kita tidak sempat berkumpul bersama, ya. Mungkin selama ini ada yang hanya melihat Pak Haji Abdurrahman hanya di baliho saja. Saat ini bisa bertemu, bisa mendengarkan langsung apa keinginan dan niat hajat beliau ke depan nanti, ya. Niat hajat beliau adalah ingin melanjutkan apa yang sudah saya bangun, ingin merawat apa yang sudah kami bangun bersama-sama dengan ketua RT, dengan lurah, dengan camat dan pejabat-pejabat ASN Kota Jambi. Ingin dirawat, ya. Kemudian ingin melengkapi yang belum sempat saya bangun, belum sempat saya lengkapi, ingin dilengkapi lagi. Jadi banyak PR yang harus dilaksanakan nanti apabila Pak Haji Abdurrahman diridhoi Allah menjadi wali kota Jambi ke depan nantinya, ya. Tentunya perjuangan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya Haji Abdurrahman beserta keluarga maupun tim relawan saja, tetapi perlu dukungan semua pihak. Satu suara pun sangat berarti, satu keluarga pun sangat berarti. Saya ingat pengalaman saya pada saat mencalonkan wali kota. Dari cuman hanya sekedar jalan-jalan, akhirnya teman-teman saya memaksa untuk mencalonkan menjadi wali kota, ya. Yang saya lawan tahun 2013 sangat berat sekali. Kalau sekarang Pak Haji Rahman tidak terlalu berat menghadapi pesaingnya, ya. Kalau saya dahulu menghadapi incumbent wali kota aktif, kemudian wakil wali kota yang surveinya paling tinggi, yang paling top di kota Jambi ini, kemudian ketua DPRD Provinsi Jambi saat itu. Jadi kami 4 pasang. Saya pasang ini hanya pengusaha saja, ya, tidak dikenal, dan saya bukan putra daerah Jambi. Kami sama-sama merantau, dan waktu itu saya dikucilkan. Kenapa harus milih perantau? Kenapa tidak putra daerah? Dan pasangan saya adalah Haji Abdullah Sani, hanya sebagai ustadz. Tetapi karena apa? Allah melihat niat kami. Niat kami sungguh-sungguh ingin membangun kota Jambi ini. Mungkin Allah sudah melihat niat dari kandidat yang lain, tetapi Allah baru pertama kali melihat pemula. Karena kami ini pemula, tidak dikenal. Ternyata Allah meridhoi niat dan hajat kami.
Kami pada saat itu ditetapkan sebagai calon wali kota. Saya sudah sedemikian bangganya, karena saya berpikir dari 600.000 masyarakat di kota Jambi, ternyata kami berdua termasuk yang terbaik yang bisa lolos menjadi calon wali kota saat ini, ya. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah meridhoi kami menjadi wali kota. Begitu diumumkan KPU menjadi wali kota, saya bingung. Kok saya bisa menang, kami bisa menang? Apa yang harus kami perbuat tidak tahu. Karena apa? Karena saya tidak mengenal dunia birokrasi saat itu. Tetapi kalau dunia pengusaha, dunia lobby-melobi, saya kenal. Membangun saya tahu. Tetapi menjalankan roda pemerintahan, persis seperti Bapak Haji Abdurrahman saat ini, tidak mengenal dunia pemerintahan saat ini pun. Dia tidak kenal yang namanya keputusan ini, peraturan ini, dan lain sebagainya. Persis pada saat saya mendaftar. Nah, semoga niat dan hajat ini diluruskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin daripada menunjuk yang sudah tahu semua aturan, Allah mungkin meridhoi yang belum tahu apa-apa, ya. Mudah-mudahan niat ini tulus. Saya sebelum menyatakan dukungan ke Haji Abdurrahman, saya sudah pahit-pahitan kepada beliau. Kenapa saya tentukan pilihan saya sini? Saya seharusnya selaku tokoh mantan, saya tidak kemana-mana, saya di tengah-tengah. Tetapi saya nyatakan dukungan saya kepada Bapak Haji Abdurrahman, karena saya tahu niat dan hajat dia, ya. Niat dan hajat dia untuk membangun kota Jambi dan tidak ingin merubah apa yang sudah saya perbuat selama ini, ya. Kemudian juga beliau mengatakan kalau terpilih nanti tidak akan mengganggu yang namanya pejabat-pejabat PNS. Kalau lurah tetaplah lurah, kalau camat tetaplah camat, kadis tetaplah kadis. Sama seperti saya dulu, tidak menyentuh satupun pejabat-pejabat. Jangan ada saling mengancam-mengancam, tidak ada dendam politik, ya. Nah, saya ingatkan juga seperti itu. Jadi tidak usah ada ketakutan lurah, camat, ya. Karena sesungguhnya Pak Haji Abdurrahman ini berjiwa besar, tidak ada dendam politik maupun apa-apa. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kesederhanaannya, tapi saya setuju Haji Abdurrahman ini orangnya dermawan, ya. Nah, yang paling utama untuk menjadi pemimpin harus dermawan, karena saya dulu dikenal selaku dermawan. Mudah-mudahan Allah nanti akan mengijabah doa-doa dermawan ini, ya. Saudaraku hadirin rahimakumullah, hari ini kita melakukan halal bihalal. Halal bihalal itu artinya melepaskan ikatan sesuatu yang ada dalam hati kita. Sifat angkuh, sifat sombong, sifat keakuan, itu harus kita lepaskan. Dan kita akan menjadi mulia ketika sifat keakuan itu pada diri kita hilang. Dan Syawal itu artinya meningkat. Kalau orang Ramadan rajin sembahyang, maka Syawal dia lebih tingkatkan. Kalau orang di bulan Ramadan rajin baca Quran, maka Syawal dia harus tingkatkan. Kalau di bulan Ramadan dia rajin salat tahajud, maka Syawal maka dia harus tingkatkan. Maka ketika dia masuk di bulan Syawal, ibadahnya semakin mulia, kebaikannya semakin mulia, maka dia sudah menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pertanyaan yang harus kita jawab, kenapa kita melakukan halal bihalal? Jawabannya karena kita punya salah. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik, kata Nabi, ketika dia punya salah, dia cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita melakukan halal bihalal? Karena kita akan kembali kepada fitrahnya kita. Fitrahnya manusia ingin menjadi orang yang mulia. Fitrahnya manusia menjadi orang yang suci. Fitrahnya manusia orang yang ingin kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita melakukan tujuan halal bihalal? Yang pertama, kita ingin menjadi manusia takwa. Setidaknya Bapak Ibu, ada 3 ciri manusia yang takwa. Yang pertama adalah pemaaf. Kalau boleh kita buka dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita kata afwa, itu 34 kali disebutkan Quran. Sampai-sampai Allah menyebutkan khuzil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Afwa itu bukan arti minta maaf, tapi afwa artinya memaafkan.
Karena orang yang memaafkan itu jauh lebih sulit ketimbang minta maaf. Kadang-kadang kita ada salah, kita minta maaf. Tapi ketika orang memaafkan, itu jauh lebih susah. Makanya kata Imam Syafi'i, untuk menjadi orang yang pemaaf, setidaknya ada dua sifat. Yang pertama, sifat tawadhu. Orang yang rendah hati bisa menjadi orang yang pemaaf. Saudaraku, pemaaf itu sifat orang yang soleh. Pemaaf itu sifatnya orang baik. Pemaaf itu sifatnya orang yang dekat dengan kepada Allah SWT. Sulit menjadi orang yang pemaaf kalau dalam dirinya ada sifat sombong. Sulit akan menjadi orang yang pemaaf kalau dalam dirinya ada sifat angkuh. Sulit menjadi orang yang pemaaf kalau dirinya ada merasa sesal sesuatu, merasa hebat, merasa mulia, merasa alim, merasa alibadah, merasa sesuatu, maka dia sulit menjadi orang yang pemaaf. Yang kedua, untuk menjadi orang yang pemaaf itu, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, harus punya sifat bijaksana. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosionalnya sulit akan menjadi orang yang pemaaf. Saudaraku, di bulan Syawal yang penuh berkah ini tidak ada untayan yang paling bagus kita ucapkan kecuali ucapan saling memaafkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Tasafahu tusibul hilang qulubikum." Berjabat tanganlah kalian agar hilang dendam kesumat yang ada dalam hatimu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, di bulan Syawal yang penuh berkah ini, kita seperti seorang bayi lagi yang lahir dari perut ibu kita, yang tidak punya salah dan dosa. Sekali lagi, kita ingin menjadikan Syawal ini adalah bulan yang berkah. Yang kedua, tanda orang yang takwa itu adalah orang yang sering peduli. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syarif Hasan, satu hadis dari Nabi SAW, "As-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun al-jannah." Orang yang dermawan, Allah dekat, manusia dekat, surga dekat, api neraka jauh. Tapi orang yang tidak dermawan, al-bakhil, orang yang lokeh, orang yang pelit, Allah jauh, manusia jauh, saudara jauh, api neraka dekat. Dan orang yang mulia, sekali lagi, jadilah orang yang suka memberi. Dan orang yang memberi adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peduli harus dibangun, saudara ibu. Peduli harus kita bangun di mana saja kita berada. Hari ini banyak orang yang makan enak. Hari ini orang yang bisa tidur nyenyak. Tapi di samping kita ada orang yang tidak bisa menikmati nikmatnya, kenyamanan. Makanya kepedulian harus kita bangun. Salah satu untuk menumbuhkan kepedulian adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tanda orang yang takwa itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang suka melakukan satu kebaikan. Ketaatan kepada Allah itu harus dibangun. Ketaatan kepada orang tua itu harus dibangun. Tidaklah bagus umpamanya ketaatan kepada Allah kita bangun, tapi kedua orang tua tidak kita bangun. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ridha Allah